Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat dzalikal fadlul azim. Shadaqallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal Qur'an aw kitabahu wa yatadarasuna fi illa nazalat alaihim sakinah wa hafatsumul rahmah wa ghasyatumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral jum'ah wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, mari senantiasa kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita selalu dikaruniai dengan nikmat Islam dan iman. Karena sesungguhnya Allah memberikan iman kepada orang yang dicintainya. Beda dengan dunia yang diberikan kepada orang yang dicintai dan tidak dicintainya. Ad-dunya yu'ti man yuhib wa man la yuhib. Wa ammal imanu yu'ti ila man yuhib. Itulah hakikatnya kita bergembira, bersyukur kepada Allah karena panggilan di hari Jumat yang mulai ini Sayyidul Ayyam. Kita dengan ringan melangkahkan kaki kita, tidak hanya mengucap syukur dengan qaul kita alhamdulillah, tapi dengan jawarah dan anggota badan kita ringan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena undangan untuk sholat Jumat bukan hanya sekedar undangan, tapi adalah panggilan. Idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'd. Ada dua hal yang pokok yang disampaikan dalam ayat ini di surat Jum'ah, yaitu kita dipanggil oleh Allah pada hari Jumat untuk datang ke masjid, memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya. Apabila kita diundang saudara kita, teman kita aja, kita wajib memenuhinya, apalagi ini undangan langsung dari Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, hakikatnya datang kita ke masjid hanya untuk mencari ridhonya Allah. Man jaa fi masjidi hadza wa ma ya'ti illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa fi manjilatin mujahid fi sabilillah.
Apabila seseorang datang ke masjidku, kata Rasul, itu hakikatnya dia mencari kebaikan. Yang baik tentunya dari Allah. Tentunya yang kita cari adalah nikmat yang paling mulia, yaitu ridwanullah wa ghufrunullah, yaitu ridhonya Allah dan pengampunannya Allah. Karena tadi tujuan kita datang untuk Jumat selain memenuhi panggilan juga untuk zikrullah, mengingat-ingat Allah dan meninggalkan sejenak urusan dunia. Kita ke masjid sebenarnya hanya berbagi tugas. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, kita hanya datang untuk mencari kebaikan. Ada yang berposisi sebagai orang yang mencari ilmu, ada posisi juga yang sedang mengajarkan ilmu. Yata'allamuhu, dia mencari ilmu, yu'allimuhu, atau dia mengajarkan ilmu. Khatib hakikatnya hanya berperan sebagai penyampai risalah Rasulullah, penyampai ayat-ayat Quran yang suci. Dan hadirin semua hakikatnya adalah mencari ilmu. La tafrah illa fi amrayni, janganlah kalian bergembira kecuali untuk dua hal. Illa fi ziyadatil ilmi, kecuali satu, tambahnya ilmu, dan fi amali sholihah, dan amal-amal yang soleh. Salawat dan salam tak lupa mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hidup sampai matinya beliau selalu mengingat kita dengan ucapan ummati ummati. Pada saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sempat pingsan sampai tidak bisa makan 3 hari karena ada satu tempat neraka itu diperuntukkan untuk umatnya, yaitu tempat yang paling atas, adapun yang paling dalam itu al-munafid darkil asfali minan nar. Tempat yang paling atas setelah kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah kullu ummati, yang melakukan dosa besar dan tidak sempat lupa dan tidak sempat bertobat di akhir hayat. Naudzubillah. Maka mari kita selalu di bulan yang berkah ini, bulan Sya'ban ini. Sya'ban adalah bulan sholawat, bisa juga diartikan sebagai bulan untuk menyiram, juga bisa dikatakan bulan sebagai syahrus sagi atau syahrus sholawat. Apa yang disampaikan oleh junjungan kita, pernah satu kali sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau beribadah mengungguli bulan-bulan yang lain selain Ramadan? Engkau banyak berpuasa. Apa jawab Nabi? Syahru fihi yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Karena pada bulan Sya'ban ini, tepat pada tanggal 1 bulan Sya'ban hari ini, kita nanti akan yurfa'ul amal, kita akan dilaporkan, dihadirkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hakikatnya kita untuk datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan hal yang baik untuk kita merefleksikan diri, siapa kita, apa fungsi kita dan posisi kita di dunia ini. Hadirin, dengan sholawat ini menjadikan sahnya doa kita. Doa tanpa sholawat tidak akan dikabul. Kalaupun kita sholat tanpa membaca sholawat di tasyahud akhir, sholatnya juga tidak sah. Khutbah tanpa sholawat dibarengi dengan sholawat, khutbahnya juga tidak sah. Rusak Jumatnya. Karena amal qila kullu amalin itu tubbalu auradun. Semua amal bisa jadi itu ditolak, bisa jadi juga diterima. Illas sholawati ala nabi, kecuali bersolawat kepada Nabi. Apapun kondisi Anda membaca solawat atau hormat di saat Nabi Muhammad disebut, maka disitulah amal doa yang Anda inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikatnya kita adalah hamba-hamba yang fitrahnya
kita berada di surga, kemudian iblis menggoda bapak moyang kita Nabi Adam sehingga Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Padahal bumi adalah darul mihan wa darul fitnah. Bumi ini adalah tempatnya fitnah dan tempatnya cobaan. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita tentunya ada akhirnya. Apa yang diawali pasti ada akhirnya. Kita tidak bisa terlena-lena atau biasa-biasa saja atau seenaknya. Bagaimana firman Allah mengingatkan kepada kita, afa hasibtum annakum khalaqnakum abasa? Apakah kamu kira aku menciptakan kalian wahai manusia ini main-main? Wa summa ilaina turja'un. Ingat, kalian pasti akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Inna lillah, kita dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Maka hakikatnya kita harus sering mawas diri. Apa posisi kita? Kita adalah hamba Allah, di mana hamba itu harus selalu menuruti kata tuannya. Ada makalah yang luar biasa yang disampaikan Syekhuna Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasahibul Ibad. Makalah beliau yang berbunyi, addi maftaradu alaika takun a'badan nas wajtani maharimallah takun azhadan nas wardo bima qasamallahu lak aghnan nas. Di sini Imam An-Nawawi menyampaikan makalahnya, nasihatnya, addi irtadallah, taati, tepati, lakukan apa yang sudah difardukan oleh Allah kepadamu, takun a'badan nas, maka yang muncul asarnya kalian akan menjadi hamba yang lebih taat. Kemudian makalah yang kedua disampaikan, wajtanib, sebisa mungkin hindari apa yang dilarang oleh Allah kepadamu, maka kalian akan menjadi hamba-hamba yang zuhud, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Dan yang terakhir, terimalah ridho dengan apa yang telah diberikan, dibagi oleh Allah kepada kita semua. Hadirin, ada yang menarik dalam makalah ini. Ada kalimat fardu yang kita ketahui, ada kalimat wajib yang kita ketahui. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i itu tidak ada perbedaan al-farqu bainal wajib wal fard. Tidak ada perbedaan antara wajib dan fardu, kecuali dalam hal ibadah haji. Ibadah haji itu dibedakan, yang fardu adalah menjadi rukun, yang wajib bisa tidak dilakukan asal dia membayar dam. Tapi untuk hal yang semuanya sama. Adapun Imam Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Yang fardu adalah didasari oleh dasar-dasar yang qat'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mutawatir. Adapun yang wajib itu berasal dari asar sahabah, bisa dari riwayat-riwayat hasan yang hasan ataupun dari qaulul ulama. Inilah, apapun itu perbedaan di antara ulama kita, perlu kita hadirkan makna dari kata iftarodo. Apa yang diperintahkan, difardukan Allah, wajib hukumnya kita laksanakan. Untuk mentaati Allah, pantas kita lakukan karena kita hambanya. Di saat Tuhan kita, ibarat kita adalah hamba, memanggil kita, pantas dan layak dan bahkan harus kita mendatanginya, mentaatinya. Inilah hakikat orang yang mentaati Allah, maka dia akan bertambah dalam hal urusan ibadahnya. Ahbad, azhad dan agnan nas ini menggunakan isim tafdhil, artinya adalah hamba-hamba yang lebih dari yang lain. Seperti halnya kita di masjid VIP ini, Villa Inti Persada ini, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang disayangi Allah. Yang kedua, kenapa kondisi kita wajtanib semua yang dilarang Allah,
Bisa jadi ada hal yang tidak bisa kita hindari, makanya istilahnya ijtani, memohon dihindarkan dari urusan-urusan yang dilarang oleh Allah. Sederhananya, seandainya kita dalam majelis Jum'ah ini kita diperintahkan untuk duduk tekun, kemudian kita mengikuti, ada juga orang yang bercakap-cakap karena menghindari sesuatu yang dilarang. Itu kadang enak, kadang juga berat. Makanya posisi yang kedua ini tidak gampang, dan dia hakikatnya nanti akan menjadi hamba yang lebih berhati-hati, alias zuhud. Zuhud artinya menyeimbangkan urusan dunia dengan akhirat. Seperti konteks tadi, tujuan kita Jum'ah adalah wadarul darul ba'in. Darul ba'in ini hakikatnya urusan dunia, sementara kita abaikan. Mari kita datang ke majelis Jum'ah untuk bisa mendapat rahmatnya Allah. Memang sifat dasar asli manusia cinta kepada dunia itu memang luar biasa, sebagaimana dibunyikan dalam firman-Nya, innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada juga wa tuhibbunal mala hubban jamma. Inilah sifat dasar manusia yang tidak bisa kita rubah. Kalaupun bisa rubah butuh proses yang panjang. Aslinya kita ini sangat cinta dunia. Hampir waktu kita setengahnya atau 2/3 habis untuk urusan dunia. Inilah mengapa kita disarankan untuk menyeimbangkan sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang zuhud, yang naiknya nanti akan menjadi hamba-hamba yang lebih utama. Kemudian kita selalu ridho dengan apa yang dibagikan Allah kepada kita, bukan hanya urusan materi saja. Kita dalam hal urusan materi wajib juga kita selalu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, karena sebaik-baik rezeki wa khair rezeki ma yakfik wa khairu dzikri al khafi. Sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupkan, dan sebaik-baik zikir adalah yang khafi. Qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Sedikit itu lebih baik karena sudah mencukupi urusan kebutuhanmu, daripada yang banyak tetapi membuatmu lalai. Itulah nasihat para ulama kita, para arifin billah yang senantiasa menjaga hidupnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hadirin, konsekuensi logis atau akibat dari kita sebagai hamba Allah, yang satu tadi menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya, yang ketiga sebisa mungkin kita mewajibkan diri kita untuk selalu menerima ridhonya, karena ancaman Allah, ma lam yardo ala na'mahi wa lam yasbir alal bala'i fatlub roban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan nikmat yang aku berikan dan tidak sabar dengan ujian yang aku sampaikan, maka carilah Tuhan selain aku. Tidak mungkin kita mencari Tuhan selain Allah. Allah sudah adalah Tuhan kita yang paling baik. Kita terikat dengan sumpah dan janji kita. Wa asyhadum ala anfusihim. Sebelum ruh kita ditiup di perut ibu kita, kita sudah dijanji, disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala. Ya Allah, benar engkau adalah Tuhanku. Sampai kapanpun Allah adalah Tuhan kita, tidak bisa kita pungkiri. Mana bisa kita mencari Tuhan selain Allah. Yang kedua, hakikatnya ketaatan itu akan menumbuhkan sikap kita tidak enak apabila melakukan yang dilarang Allah, apalagi diharamkan Allah. Selanjutnya, larangan ini karena kesadaran muncul dari hati kita. Kalau perintah karena kewajiban kita. Tapi orang yang sadar itu pasti berangkat dari dirinya. Self awareness itu dibangun melalui proses yang panjang. Seorang sahabat-sahabat yang dulunya kejam, yang dulunya suka melanggar aturan Allah, itu juga melalui proses yang panjang disentuh hatinya oleh Rasulullah SAW sehingga bisa menerima hidayah. Itulah hebatnya Islam. Islam datang rahmatan lil alamin. Dia datang menjadi rahmat bagi sekalian aman.
Ma yakhruju fil jinan yadkhulu fil jinan, apa yang keluar dari hati apabila kita menyampaikan dakwah, kita keluar dari hati kita yang paling dalam, yadkhulu fil jinan, maka akan diterima dengan mudah oleh apa yang kita dakwai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling penting adalah selalu kita meminta Allah sebagaimana dalam istighfar kita, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhanku, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku adalah hambamu dan aku terikat dengan ketentuanmu, dengan Qur'anmu, dengan sunnah Rasulmu. Ya Allah, sebisa mungkin a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku meminta untuk dijauhkan dari apa yang aku kerjakan. Abu ulaka bi nikmati wa abu bi dzambi faghfirli, aku datang menghadirkan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, aku datang menghaturkan segala dosaku ya Allah, ampuni aku. Itulah yang bisa kita selalu sampaikan, memohon ampun kepada Allah dan meminta supaya kita dijauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Terakhir, beberapa hikmah yang bisa kita dapat di bulan Rajab ini, hadirin, adalah diturunnya surat-surat Quran, di antara surat Al-Ahzab yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, turunnya surat Ad-Dzariyat di mana hakikat kita diciptakan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya. Ada juga ayat tentang perintah untuk siam Ramadan, karena hakikatnya bulan Rajab ini adalah tapakan untuk menuju bulan Ramadan. Di bulan Rajab kita ini kita siram, kita jaga tanaman kita. Di bulan Rajab kemarin kita sudah nanam, bulan Sya'ban ini kita jaga, kita siram, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa memanen apa yang sudah kita rintis selama bulan Rajab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa malaikatil musabbihati bi qussihi wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa an jami'i sahabah warda Allahumma an baqiyati khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum wa radu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur juyusal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويشكر على نعمه ويسأل من فضله يؤتيكم ولذكر الله أقم الصلاة